tutup pintunya. Perkenalkan, saya Bidan Edi yang bertugas di klinik ini. Jadi sebelumnya dengan Bu siapa gitu? Sinta. Bu Sinta umurnya berapa? 27. 27. Bapaknya namanya sinten Pak? Pak Momon. Umur? Umur 31. Ya, alamat Mando, nggih nggih. Ibu ini ada yang bisa saya bantu? Iya, saya kan udah menikah. Ini kok gak punya anak. Oh, nggih. Udah nikahnya berapa tahun, Bu? 2 tahun. Oh, 2 tahun nggih. Nanti saya akan menjelaskan konseling tentang persiapan menjadi orang tua, Ibu nggih. Jadi untuk menjadi orang tua itu juga harus perlu persiapan, Bu nggih. Jadi biar ibunya lebih mantap menjadi orang tua, kemudian lebih siap untuk mendampingi anaknya seperti itu, Bu nggih. Yang pertama itu apa itu arti orang tua? Orang tua itu yaitu komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk keluarga. Itu disebut dengan orang tua. Kemudian persiapan untuk menjadi orang tua itu apa saja? Yang pertama itu persiapan fisik, kemudian yang kedua persiapan psikologis dan persiapan finansial atau persiapan keuangan. Saya nanti akan menjelaskan satu-satu, Bu. Yang pertama itu dari segi fisik, meliputi yang pertama hentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, di mana himbauan ini berlaku bagi calon ayah dan ibu karena perokok aktif dan pasif itu dapat mengganggu pertumbuhan janin, Bu. Kemudian minuman beralkohol membuat calon ibu menghadapi resiko keguguran ataupun kehamilannya itu bisa keguguran dulu sebelum waktunya, Bu, dan kandungannya itu menjadi lemah. Sedangkan untuk pria, kadar alkohol yang tinggi itu membuat jumlah sel sperma yang dihasilkan itu menjadi sedikit sehingga tidak cukup untuk pembuahan. Seperti itu bahayanya, Bu. Sebelumnya Bapaknya merokok apa tidak, Pak? Tidak merokok, Bu. Oh, nggih, alhamdulillah berarti sudah bagus, Bu. Kemudian calon orang tua harus mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi, makan makanan sehat, mengandung protein yang tinggi seperti daging, ikan, telur. Kemudian membatasi asupan makanan yang bergula atau yang berlemak tinggi yang sangat tidak dianjurkan seperti yang mengandung kolesterol itu, Bu, gorengan, lemak-lemak, Kemudian melakukan tes kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan calon ibu, Jadi sebelum bersiap untuk hamil itu biasanya dipastikan ibunya dalam kondisi sehat apa tidak, Kemudian melakukan vaksinasi yang perlu dilakukan oleh ibu untuk melindungi janin selama kehamilan dan menjalani proses persalinan. Biasanya pada saat hamil nanti ibu juga dianjurkan untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi di puskesmas, Tadi itu persiapan fisik, Bu, Sekarang persiapan dari segi psikologis, bahwa calon ayah dan ibu itu kehamilan dan melahirkan akan menjadi pengalaman yang istimewa, Namun pengalaman ini akan dirasakan ketika pasangan suami istri menjadi orang tua baru, Jadi sebaiknya didiskusikan karena akan terjadi perubahan-perubahan, Misalnya ibunya sebelumnya belum pernah punya bayi kan tidurnya normal, Ini sekarang kan ada bayi bisa mengganggu, maksudnya itu bisa merubah kebiasaan jadi kurang istirahat, kemudian kebutuhan juga semakin bertambah seperti itu, Jadi harus lebih disiapkan, Kemudian persiapan menjadi ibu itu apa saja? Yang pertama itu menerima bahwa ibu itu hamil, jadi kehamilannya itu diterima dengan senang hati. Kemudian menerima pertumbuhan janin, kemudian mempersiapkan diri secara realita atau bahwa jenazah itu akan menjadi orang tua, Kemudian banyak berkonsultasi atau bertanya kepada yang lebih berpengalaman, misalnya pada keluarga yang terdekat ataupun kepada kader ataupun kepada bidan terdekat, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak, Bu? Kemudian kalau tadi kan persiapan menjadi ibu, sekarang persiapan menjadi ayah yaitu menyadari bahwa kedudukannya jenengan itu akan menjadi ayah, menjadi penanggung jawab keluarga ataupun kepala keluarga dan akan mempunyai bayi, Kemudian
gaya aktif, jenengan itu harus aktif dalam kehamilan istrinya nggih Pak nggih, terutama mendukung, bisa mengantar periksa, kemudian memperhatikan pola nutrisinya istrinya jenengan seperti itu. Kemudian jenengan juga bisa mengetahui peran sebagai suami pada saat mendampingi selama persalinan nggih. Kemudian rencana-rencana kalau misalnya sudah punya anak itu juga jenengan harus dipersiapkan semua nggih. Di sini ada yang ditanyakan dulu Pak Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada dilanjut nggih. Kemudian dari yang ketiga itu dari segi finansial, yaitu perencanaan keuangan nggih. Perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada di dalam kandungan hingga bayi nggih. Karena dengan kehadiran bayi berarti kan ada pertambahan biaya hidup nggih Bu nggih, yang tadinya berdua itu jadi kebutuhannya akan semakin bertambah dan meningkat seiring bertambah besarnya anak nggih. Kemudian orang tua itu juga harus menjadi orang tua yang efektif dengan mengerti keadaan anak nggih Pak nggih. Jadi jenengan dalam mendidik anak itu juga harus mengerti kondisi anak. Yang pertama itu dengan cara mengenali karakter anak, kemudian menghargai perilaku yang baik dari anak, kemudian melibatkan anak di dalam keluarga, kemudian selalu mendekatkan diri dengan anak nggih. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk anak nggih. Jadi tidak terlalu sibuk dengan waktunya jenengan, misalnya bekerja ya tetap harus diimbangi dengan waktunya untuk anak. Kemudian menegakkan kedisiplinan, kemudian menjadi panutan bagi anak, kemudian komunikasi dengan tepat dan mengungkapkan kasih sayang kepada anak, dan menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin ya, tidak terburu-buru ataupun dengan mudah emosi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada nggih. Ibu, penjelasan tadi bisa dimengerti Bu? Sekarang saya sedikit tanya nggih Bu untuk mengetahui Ibu apa sudah paham apa belum sama bapaknya nggih. Tadi kan persiapannya itu kan ada macam-macam nggih, ada diantaranya itu persiapan finansial. Persiapan finansial itu apa Bu? Tentang apa? Bahwa akan menjadi orang tua itu butuh apa Bu? Butuh biaya ya, butuh apa Pak kalau finansial? Iya betul, berarti tadi persiapannya ada fisik, psikologis, dan finansial atau keuangan ya. Jadi nanti jenengan punya anak, nanti anaknya tambah besar, berarti kebutuhannya tambah banyak seiring bertambahnya umur anak jenengan ya Bu ya. Nanti kalau bertambah besar itu otomatis ya biayanya lebih banyak ya. Sampai di sini ada ditanyakan lagi Bu? Tidak. Kalau tidak ada, mudah-mudahan ibunya paham dan nanti Ibu lebih siap untuk menjadi orang tua ya. Nanti kalau punya anak ya, punya bayi, nanti jenengan lebih siap dan lebih mantap ya. Sampai di sini ada ditanyakan lagi? Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau sudah waktunya periksa hamil, nanti periksa lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu.